Sampai suatu hari teman saya itu, saya foto itu lokasi base campnya itu, cepret gitu, dikejar. Wawancara dengan, saya pernah wawancara ke Patani, Thailand. Tahu Patani? Patani itu satu daerah di Thailand Selatan ya, komunitas Muslim di Thailand gitu. Waktu itu saya hampir mau dikirim ke Irak, tapi nggak jadi. Terus nggak jadi karena pertimbangan keamanan pada waktu itu, waktu Saddam Hussein jadi apa namanya buronan gitu. Terus kemudian saya diminta untuk dikirim ke Thailand Selatan di Patani itu. Nah di Patani juga sama, di Patani itu saya sendiri, jadi nggak sama si A, si B, saya datang sendiri gitu loh, meliput bagaimana masyarakat Muslim Patani itu, kehidupan masyarakat Muslim Patani. Kebetulan 2 minggu sebelum saya datang itu ada peristiwa yang cukup mengerikan, ada satu masjid yang diberondong dengan senjata, ya banyak yang tewas dan masjidnya itu penuh dengan boncelan-boncelan peluru gitu loh. Jadi saya datang ke situ untuk ingin tahu kenapa sih kok terjadi penembakan massal di sebuah masjid, kurang lebih kayak gitu. Ya udah saya berangkat ke sana, kebetulan ada teman yang asli orang sana yang kebetulan dulu pernah di Indonesia, kebetulan saya di pesantren kenal sama mereka. Ya udah saya datang ke tempat dia, terus kita tidur di tempat dia, makan di tempat dia, terus jalan ke lokasi tempat penembakan masjid itu gitu kan, sambil sembunyi-sembunyi sampai suatu hari teman saya itu nganterin saya dan dia bilang, kalau di sini kamu jangan potret-potret, nanti bisa ditangkap kita gitu kan. Nah, karena saya memang punya tugas untuk meliput, memfoto, menulis, mewawancarai gitu kan. Akhirnya di suatu lokasi mungkin base campnya tentara lah. Saya foto itu lokasi base campnya itu, cepret gitu kan. Dari mobil. Dikejar sama sama tentara atau polisi itu kan. Wah, ditangkap saya. Ditangkap di negeri orang, dimasukkan ke kantor polisi. Di kantor polisi diinterogasi, kemudian semua yang saya foto itu ditarik lah, ditanyain macam-macam gitu. Terus teman saya saking takutnya dia bilang, nanti kamu kalau ditanya saya siapa jangan bilang saya temanmu ya, saya supir kamu gitu. Gitu ceritanya. Jadi ya udah saya ditangkap, diperiksa, setelah tidak terjadi apa-apa, kebetulan yang memeriksa itu kayaknya sangat dekat dengan orang Indonesia juga, ya udah saya dilepas. Tapi ya apa yang saya foto itu kalau nggak salah liputan yang unik-unik, yang aneh-aneh. Kebetulan saya sangat senang dengan sesuatu yang baru, ya, belum terungkap, yang unik, yang menarik gitu kan. Investigasi tentang wartawan, bukan, mahasiswa yang menjadi intel gitu, dulu pernah itu. Investigasi wartawan yang pernah jadi intel, terus liputan politik bersama Pak Prabowo, Pak SBY gitu, dan banyak yang lain yang saya kira nggak cukup kalau kita ceritakan semua di sini. Ya. Pak, buku apa yang paling mendalam Pak selama buku? Kalau menulis buku sih secara khusus saya belum pernah ya menulis buku secara, ya setelah tidak jadi wartawan, merintis dan mendirikan penerbitan buku tadi yang namanya Renibook sama Turas Pustaka. Saya bisa lihat itu di websitenya. Nah, apa buku yang paling mendalam gitu ya? Apa buku yang paling berkesan lah ya? Ya, Kak. Kalau buku itu saya suka
kalau fiksi saya suka bukunya Pramudia Anantatur itu novel-novelnya tetraloginya menurut saya sih belum tergantikan ya. Ada Rumah Kaca gitu kan, dan bagus sebenarnya. Dia sangat apa ya, cerita tentang sejarah tapi sangat baik sekali sehingga kadang kita nggak bisa membedakan ini cerita fiksi atau cerita nyata karena dia basis risetnya luar biasa gitu kan. Jadi Pram, Selasa, Rumah Kaca, terus apa lagi ya? Terus buku yang lain, saya banyak sekali baca buku bisnis, self help gitu ya. Yang ya banyak saya. Kalau buku bisnis misalnya James Collins itu bagus, Good to Great. Itu tentang bagaimana kita membangun sebuah perusahaan dari nol dan bisa berusia ratusan tahun gitu kan. Terus apa lagi ya? Buku biografi Muhammad karangan Martin Link itu juga luar biasa. Itu harusnya orang yang membaca itu meneteskan air mata setidaknya gitu kan. Itu bagus sekali itu. Biografi Nabi Muhammad itu banyak juga penulis yang sudah menuliskannya. Ada Haikal, ada banyak lah. Tapi Martin Link yang akhirnya kemudian dia masuk Islam itu cara menceritakannya itu enggak kayak sebuah potongan-potongan sejarah, ya kayak sebuah cerita kehidupan novel. Udah baca? Belum pasti. Baca deh. Baca itu. Terus apa lagi? Ada dulu buku namanya Law of Attraction, hukum daya tarik. Oh, saya pernah paham. Pernah baca ya? Ya. Ya, itu juga buku bagus juga yang saya hampir punya kebiasaan untuk setiap bulan tuh membeli buku sejak SMP. Sejak SMP, setiap bulan. Jadi saya dikasih uang oleh orang tua saya, sampai waktu kuliah saya hidup mandiri tanpa diberi uang sama orang tua saya, nggak tahu uangnya dari mana, halal tapi, itu selalu saya alokasikan untuk beli buku. Meskipun kita tidak membacanya saat itu. Tapi dengan kita membeli buku, buku-bukunya ada di lemari kita, di meja kita, mau nggak mau kan pada akhirnya kita akan membaca back cover-nya, judulnya, daftar isinya, kata pengantarnya, begitu. Jadi, saya nggak sempat baca buku. Nah, itu excuse ya, itu hanya alasan orang aja. Sebenarnya nggak, saya nggak sempat baca buku. Beli aja bukunya. Itu lama-lama bukunya tuh kayak mau ngomong tuh, kamu udah beli saya kok nggak dibaca sih, nah gitu. Gitu. Jadi kembali lagi tadi ya, buku apa yang paling mendalam terkesan selama menulis dan liputan ya. Kalau liputan sih bukunya siapa ya, Tempo itu bagus, yang tentang bagaimana saya jadi wartawan itu. Itu juga buku panduan teknis ya, tapi itu sangat membantu lah untuk kita menulis secara bagus. Tapi kalau buku-buku yang terkait dengan self-help, banyak sekali itu. Saya ada Talent Code, kemarin saya baru menerbitkan buku judulnya The Talent Code, gitu. Kode bakat. Oh, saya juga Udah baca? kesampean. Udah baca? Belum, tapi ada keinginan. Oh iya, cari itu. Jadi itu buku Talent Code itu bagus tuh. Jadi saya sejak di sekolah menengah atas di pesantren dulu memang seneng ada di dunia tulis menulis, membaca dan lain sebagainya. Terus kemudian waktu di kampus saya juga ada di dunia tulis menulis. Ketika juga ada di dunia jurnalistik. Sekarang saya
mendirikan penerbitan buku. Nah, itu di talent code ada ilmunya ternyata. Jadi apakah bakat itu sesuatu yang given kepada kita sejak kita bayi, sejak kita lahir gitu, atau sesuatu yang bisa dibentuk? Nah, itu pertanyaan intinya itu. Oh, dia bakatnya keren tuh, bulu tangkis, atau bakatnya bagus sepak bola, atau dia pinter nyanyi, pinter menari. Itu bakat yang dia sejak kecil lahir, atau sesuatu yang kemudian dia proses sampai akhirnya dia menjadi seorang yang ahli di bidangnya. Apakah dia main piano, menari, main golf. Nah, buku The Talent Code itu menceritakan rahasianya. Jadi saya bocorkan sedikit nih rahasianya. Tapi kalian harus tetap membaca bukunya ya. Jadi ternyata ada 3 rahasia kenapa seseorang itu akhirnya punya bakat. Bakat itu kan ungkapan positif untuk menyatakan bahwa kita punya skill di atas yang lain. Iya kan, benar-benar. Kan? Nah, ternyata untuk sampai disebut punya bakat itu ada proses. Ada 3. Tahap pertama adalah deep practice, latihan terus-menerus. Kalian latihan terus-menerus menulis. Ketika, ini berdasarkan riset ya, ketika sudah mencapai 10.000 jam, 10.000 jam latihan, bukan berarti 10.000 dibagi 24 jam, nggak kayak gitu. 10.000 jam dibagi berapa lama kalian latihan, itu pasti kalian akan menjadi ahli, apapun. Apapun. Dengan syarat yang 2 lagi nanti. Jadi, di practice latihan terus-menerus selama 10.000 jam. 10.000 jam itu kalau pernah saya hitung, kalau kita menghabiskan waktu kita 3, 4, atau 5 jam untuk latihan, untuk misalnya menulis terus, untuk membuat mebel terus, untuk memukul golf terus, untuk menari terus, selama 10.000 jam gitu kan, itu akan ketemu angka 7 tahun. Jadi ada seorang pemain catur dunia itu sejak usia 5 atau 7 tahun sudah dilatih sama bapaknya main catur. Ketika dia berusia 12 tahun atau 14 tahun, saya lupa persisnya, pecatur dari Soviet itu, dia sudah menjadi pecatur dunia. Gitu. Jadi pertama adalah deep practice, latihan terus-menerus. Deep, dalam, practice, latihan. Kita aja nggak tahu bahwa temenmu yang ahli basket pada dasarnya latihan ketika kamu tidak latihan. Atau ketika kamu tidur. Temenmu yang pintar nyanyi, pada dasarnya suka menyanyi di kamar mandi atau di mana ketika kita tidak menyanyi. Temenmu yang pintar menulis, pada dasarnya latihan setiap hari, menulis sebelum tidur ketika kita tidak menulis. Jadi mereka semua latihan, kita aja nggak tahu. Orang yang dianggap pintar di sekolah sekalipun tuh mereka latihan, kitanya nggak tahu. Nah, proses tidak tahu itulah orang menyebutnya punya bakat. Enggak itu. Itu satu, deep practice. Yang kedua apa? Ignition. Ignition itu artinya motivasi yang mendalam, motivasi yang tidak pernah mati. 10.000 jam sama dengan 7 sampai 9 tahun itu bukan sesuatu yang pendek, itu lama loh. Kamu latihan terus, latihan bulu tangkis terus kayak gini ya, 10.000 jam. Iya. Hah? Itu lama itu. Gitu kan? Tiap hari. Ronaldo, orang pada selesai latihan, Ronaldo pemain bola itu dia latihan sendiri lagi. Beckham latihan sendiri. Penyanyi selesai latihan kursus nyanyi sendiri dia. Pramuka, semua orang-orang yang mungkin dianggap pramuka itu latihan sendiri. Mereka punya ignition, semangat, spirit yang tidak pernah padam. Terus gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, terus kayak gitu. Akhirnya 10.000 jam itu mudah mereka lewati, bahkan lebih cepat daripada 10.000 jam. Nah, yang ketiga, ini yang penting. Orang latihan terus, ketika ada masalah, udah ini bukan saya, ini saya nggak bisa ternyata. Nah, itu namanya ignition-nya kurang semangat. Misalnya SMP, SMA senang terus menulis. Ketika SMA, ketika kuliah lupa lagi.
tulis menulis pindah ke yang lain. Ketika kamu pindah, waktu kamu itu nggak bisa dibohongin. Sunnatullahnya, nah ini bahasa agamanya. Proses itu nggak akan nggak akan mengkhianati hasil itu, ya kayak gitu. Wong belum sampai 10.000 jam, atau kamu sudah menyerah. Nah yang terakhir, ini yang penting, kadang orang semangatnya ada, tip praktisnya ada, tetapi kok dia hanya jagoan RT, misalnya gitu kan, pemain bola jagoan RT, menulis hanya jagoan sekolah, atau pemain golf hanya jagoan perusahaan, atau apalagi pemain bola jagoan kampung gitu. Itu karena ada yang disebut dengan yang faktor yang ketiga yang nggak kalah penting itu adalah master coach, guru, pelatih. Jadi kita apapun, kamu mau menulis, mau jadi penari, mau jadi ustadzah, mau jadi apa saja gitu ya, harus punya guru. Gurumu yang menentukan juga kamu akan menjadi tingkat dunia atau tingkat Asia, apa tingkat Asia Tenggara. Kalau guru kamu tingkatnya RT misalnya, mungkin dia hanya membawa kamu sampai tingkat kabupaten, udah top. Kalau gurumu tingkat dunia, tingkat Indonesia membawa ke tingkat dunia, bagus itu. Jadi ada guru, ada pelatih, ada kalau dalam ada mursyid gitu kan, yang melatih kita, menyemangati kita, memberikan arahan kepada kita. Nah, seringkali di SMP atau di SMA sudah tahu keinginannya. Jadi sebelum fase 3 ini, apa tadi? Tip practice, ignition, master coach, 3 ini. Sebelum 3 ini, kalian bertanya kepada dirinya ya, pada dirinya masing-masing. Saya ini sebenarnya sukanya apa sih? Saya itu senang, passionnya apa? Itu harus ditemukan dulu, ya. Jadi harus ditemukan dulu, dicari dulu kesukaannya, kesenangannya, kebisaannya apa. Itu kalau udah temu, mantap di situ, jangan mudah menyerah di situ, cari gurunya jadi apapun. Mau bisnis, mau penyanyi, mau apapun. Kok jadi acara motivasi nih? Nggak apa-apa, Kak. Saya merasa termotivasi. Kok jadi acara motivasi? Oke, terus apa lagi? Kasih rekomendasi 5 buku yang dapat mengembangkan anak-anak seumuran kita ini. Ya tadi, satu The Talent Code tadi ya. Talent Code kan harus baca itu. The Talent Code itu kasihkan ke orang tua kalian juga gitu, supaya mereka nggak mudah untuk pindah-pindah gitu, dan kita menghargai kita. Terus buku apa lagi ya yang cocok untuk kalian? Pram, buku-bukunya Pram kalian harus baca. Itu bagus, saya senang buku-buku itu. Saya buku-buku novel-novel baru itu terus terang belum baca lagi ya, karena itu menurut saya buku yang sangat historis juga, sangat bagus penyajiannya juga. Terus seusia kalian, buku apa lagi ya yang menarik ya? Temannya The Talent Code itu ada, tapi bukan kalian sih, terlalu tinggi. Usia berapa berarti ya? Usia berapa kalian? 15? 14? Ya. 14, 15. Dunia Sofi. Nah, itu. Iya, Dunia Sofi. Nah, itu membuat critical thinking gitu ya, critical thinking. Terus ada satu kitab buku yang saya perhatikan dan cocok juga, itu sebenarnya apa, Mahfudot. Pernah dengar? Apa itu, Pak? Belum pernah dengar, tapi Mahfudot itu sebenarnya kayak manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh. iya. Dia itu ada di di pesantren ada. Jadi itu semacam buku untuk memotivasi, tapi isinya itu hanya kutipan-kutipan pendek gitu. Kalau kita baca, kita itu akan terbiasa untuk satu berpikir positif gitu ya, satu tidak mudah menyerah gitu, selalu melihat sisi lain dari sebuah masalah sehingga kita tidak mudah terjudgment atau mudah menjudgment orang gitu kan.
Itu juga buku yang bagus juga. Itu semacam kumpulan-kumpulan mutiara. Tapi dulu di pesantren sih memang diajarkan gitu ya. Ada satu lagi yang menarik, tapi saya nggak tahu apakah seusia teman-teman bisa membaca. Tapi buku ini juga akan berhubungan dengan talent code tadi. Judulnya Ikigai. Pernah dengar? Saya pernah dengar. Saya juga pernah. Itu perlu kalian baca karena Ikigai itu adalah gimana nanti suatu hari kalian menemukan, kan seringkali terjadi begini, orang bekerja tetapi dia nggak suka dengan pekerjaan. Ya. Nah, mumpung kalian masih muda gitu kan, sejak sekarang tuh gimana caranya saya tertarik dengan satu hobi bidang yang itu juga akan menjadi pekerjaan kamu gitu. Nah, itu Ikigai itu akan membantu kalian untuk seperti itu gitu, menemukan sebuah misi hidup gitu kan, yang tidak kontradiksi dengan pekerjaan gitu loh. Nah, itu asik gitu. Gitu. Jadi Ikigai saya kira masuk juga di dalam buku yang harus dibaca ya. Udah 5 ya? Bicara tentang Ikigai, kira-kira Kakak sudah sampai kakak yang sekarang? Apakah sudah mencapai tujuan hidup? Ya. Ya, jadi visi hidup, tujuan hidup orang itu kan berkembang, berubah dan juga berkembang. Tapi syaratnya harus menjadi lebih baik gitu. Saya dulu kalau ditanya pengen jadi apa gitu ya, saya listing skill saya listing seluruh kebisaan saya. Saya bisa mengetik 10 jari tanpa melihat gitu. Ngetik buta, iya saya bisa itu. Sampai sekarang juga bisa ngetik buta itu, dan dulu ada kursusnya itu. Saya untuk berkomunikasi dengan orang. Kalau saya di jalan keliling, misalnya pulang dari pondok ke rumah, dari pesantren saya di Gontor, kemudian ada ke rumah saya di Gresik, saya naik bis gitu kan. Saya suka berkomunikasi dengan orang yang di pinggir saya. Saya ingin tahu apa sih yang dipikirkan, apa pelajaran hidup dari orang lain kayak gitu. Jadi saya tulis tuh apa yang saya anggap sebagai kelebihan saya gitu, dan apa yang saya anggap sebagai kekurangan saya. Terus kira-kira profesinya itu apa gitu kan. Terus kira-kira harus kuliah di mana gitu kan. Nah gitu. Jadi itu kalau sering saya ditanya apa itu, kayaknya cocoknya wartawan gitu kan. Waktu itu kayak gitu, cocoknya wartawan gitu. Akhirnya ya udah, ketika lulus saya melamar sebagai wartawan di majalah Gatra di Jakarta, dan alhamdulillah diterima. 5 tahun saya di situ, do my best, dan alhamdulillah ya udah, akhirnya tercapailah kurang lebih seperti itu. Tapi setelah selang berapa lama dengan persoalan kehidupan kita dan lain sebagainya, singkat cerita kan kita, oh iya ternyata saya juga suka buku dari dulu, suka baca buku gitu kan. Dulu saking susahnya baca buku itu saya sampai nyewa buku zaman dulu kan, sampai harus ke tetangga untuk melihat majalah gitu. Nah, ketika saya bekerja, saya punya duit sendiri, setiap bulan, setiap 2 bulan saya beli buku, saya baca gitu. Dulu waktu di Gatra ada rubrik resensi buku, saya ngeresensi buku gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya saya masuk ke dunia buku seperti sekarang, dunia literasi. Alhamdulillah. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita punya penerbitan buku bernama Turos Pustaka. Turos Pustaka ini visinya adalah menerbitkan 100.000 judul tahun 2045. Goalnya 100.000 judul 2045. Sekarang kita baru mampu menerbitkan 260 sekian judul. Dan kita baru bisa menerbitkan 4-5 judul baru setiap bulan. Gitu. Artinya kalau kita bisa menerbitkan buku misalnya 200 judul buku setiap tahun ya, dengan asumsi setiap bulan kita menerbitkan 8 judul buku, maka butuh 500 tahun untuk mencapai 100.000 judul buku baru tahun 2045. Kebayang nggak? Jadi
goalnya, tujuannya 100.000 judul buku tahun 2045. Kalau kita ingin menerbitkan 100.000 judul buku tahun 2045, maka setidaknya setiap bulan tuh kita harus menerbitkan setiap tahun 2.000 judul buku setiap tahun. 2.000 judul buku. Berarti setiap bulannya kurang lebih sekitar bagi 10 kan? 200 judul buku setiap bulan. Nah, gimana caranya itu? Nah, itu. Jadi tujuan tuh kadang kalau itu bagus nggak harus tercapai. Mungkin anak cucu kita yang harus mencapainya. Itu yang ada di dalam tadi yang saya bilang apa? Good to great. Orang baik itu banyak. Orang yang sangat baik, orang yang sangat luar biasa itu yang sedikit. Dan untuk itu yang membedakan antara kita adalah visi kita. Kita hidup ini untuk apa? Nah, kalau dalam bahasa agama sering disampaikan, khairun nasi anfa'hum linnasi wa ahsanuhum khuluqan. Yang penting bermanfaat untuk orang lain dan berakhlak mulia. Udah dua itu aja. Pegangan saya, pegangan kita, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan kita juga baik untuk diri kita sendiri. Nah, apakah kemudian tujuan hidup saya sudah tercapai? Ya, sebagian, tapi sebagian lagi belum. Jadi ya saya ngundang teman-teman inilah untuk masuk dalam mengembangkan ekosistem literasi untuk mengembangkan supaya banyak orang suka baca buku, suka menulis, suka mereview buku. Nah, dulu ada loh satu kerjaan saya dulu tuh mereview buku. Sekarang media-media nggak ada tuh reviewer buku. Padahal dulu itu reviewer buku bisa dibayar, bisa mendapatkan duit dari situ. Nah, sekarang saya mendirikan namanya Jakarta Book Review. jbr.id, kalian buka nanti. Itu isinya review buku semua. Kenapa? Supaya literasi itu akan kuat kalau ekosistemnya terjaga. Siapa ekosistem literasi? Satu, penulis. Kalau nggak ada penulis, tidak ada buku. Kedua, kalau itu buku dari asing, apa? Penerjemah. Penerjemah. Bahasa Inggris, kalau kalian bisa nerjemah tempat saya tuh. Yang ketiga, apa? Editor. Nulisnya belum tentu bagus, nerjemahkan belum bagus, perlu editor, tukang jahit yang merapikan. Ada editor, ada pembuat desain cover, ada layouter, apa lagi? Ada pencari naskah, apa lagi? Ada proofreader yang ngecek kata per kata. Ada pembaca. Nah, ini pembaca kan ekosistem literasi. Nggak ada pembaca, buat apa? Mungkin nggak, Pak? Tidak akan ada pembaca lagi. Nggak mungkin selama masih ada tulisan. Selama ada masih tulisan, masih orang masih membaca. Mungkin nggak ada penulis lagi ya. Selama masih ada pembaca, orang pembaca mencari mana nih tulisan-tulisan yang bagus gitu. Jadi itu satu ekosistem, satu satu situasi di mana kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Ada penerbit, saya penerbit publisher. Ada asosiasi penerbit. Ada toko buku. Kadang karena direkomendasikan oleh orang seperti saya barusan tadi. Berapa kali nih merekomendasikan buku. Kalian mau nggak mau kan ada 1 atau 3, nanti saya cari deh yang disampaikan Pak Lukman tadi kan gitu. Ya. Gitu. Nah itu penting itu. Ada diskusi buku gitu. Jadi banyak sekali yang harus kita perkuat ekosistemnya itu. Gitu. Dan buku harus diakui adalah salah satu bisnis yang sudah lama. Sejak zaman dahulu kala, sejak zamannya Baitul Hikmah Harun ar-Rasyid, sejak zamannya Aristoteles, buku sudah diperjualbelikan, dibaca sampai sekarang. Hanya sekarang ada e-book, ada baca di Wattpad dan sebagainya. Tapi apakah akan menghilangkan buku? So far sih belum. Ya, kalau dulu sempat majalah, tapi faktanya enggak. Kalian masih suka baca buku ternyata. Saya juga masih suka baca buku cetak ternyata. Ya, tantangannya mungkin pohonnya masih ada enggak kan gitu kan. Itu kan berarti kita harus bekerja lingkungan gitu kan kertas dari pohon, dari
kayu gitu kan. Jadi saya kira itu sih tadi pertanyaannya tentang sudah tercapai atau belum ya. Sebagian sudah tercapai, sebagian lagi belum, dan itu mungkin menunggu peran dari adik-adik semua. Kalian kan punya akun ya, akun medsos ya, apapun itu. Ya, TikTok. Kemudian apa lagi? TikTok, Instagram, Facebook mungkin kalian nggak punya ya. Punya nggak Facebook? Punya. Hah? Punya. Bukan untuk orang tua kalian itu ya? Ya, bukan. Ya, Facebook punya, mungkin Twitter punya. Jadi akun-akun itu hanya ibaratnya adalah pipa. Ya, hanya pipa air. Kalianlah airnya itu gitulah. Nah, airnya itu kamu isi dengan apa? Buku adalah salah satu yang membuat ketika pipa-pipa yang kamu miliki tadi itu diisi dengan konten buku, cover buku, isi buku, rekomendasi buku, orang akan suka. Nggak usah takut diomongin, kutu buku. Emang dia apa gitu kan? Emang pengaruhnya kamu memberi makan saya atau gimana kan gitu kan? Kan kadang anak-anak zaman sekarang diomongin kayak gitu kepikiran. Wah, buku. Enggak, itu hanya itu salah satu kontribusi teman-teman untuk bisa membuat orang akhirnya tobat itu, akhirnya baca buku, akhirnya akhirnya iya, karena nggak ada yang tidak terkait dengan literasi. Ngisi apa namanya KTP ya, ngisi KTP, ngisi administrasi, ngisi apa, semua terkait dengan literasi gitu ya. Hoax yang sekarang lagi rame mungkin banyak jadi masalah itu karena literasinya rendah. Kalau kita literasinya sudah banyak baca buku, setiap bulan kita baca 3 aja buku gitu kan, dari berbagai macam tema gitu, nggak mudah pasti termakan hoax. Karena ilmu itu semakin luas, semakin kita itu kayak nggak tahu apa. Ilmu Gusti Allah itu luas banget. Mulai dari astrologi, astronomi, fisika, itu banyak sekali itu. Mulai dari kehutanan, itu semakin kita membaca itu luas sekali deh. Makanya orang itu semakin banyak membaca, kecenderungannya ya harusnya dia harus lebih berhati-hati untuk ngomong. Karena dia tahu yang dia ketahuin itu nggak seberapa. Dia juga baca. Yang orang yang menulis buku lebih tahu lagi kan berarti. Jadi kontribusinya untuk budayakan suka baca, satu, manfaatkan akun medsos kalian untuk mereview buku yang kalian suka. Itu. Atau kutipan-kutipan dari para penulis yang kalian suka. Yang kedua, buat satu ekosistem klub baca lah, klub baca. Tapi ini nggak gampang, saya yakin nggak gampang. Tapi kalian bisa mencobanya dengan 3, 5 gitu ya. Membuat klub baca yang punya reading time, punya reading zone. Jadi kita ke kafe ini yuk, pokoknya tentukan kafe itu adalah kafe tempat kita membaca bersama selama 1 jam aja. Setelah itu kita ngopi-ngopi. Nah, itu habis ya duitnya untuk kafenya. Itu bisa nggak kayak gitu misalnya di sekolah? Kemarin saya ke pesantren tempat anak saya mondok itu, saya kasih usulan kayak gitu juga ke kiainya gitu kan. Ada reading time, ada reading zone, ada writing time, ada writing zone gitu kan. Sehingga kita tadi tip praktis ya, membaca itu kalau kalian nggak berlatih capek juga itu. Kalau kalian suka membaca, suatu hari kalian tugas S1 membuat skripsi harusnya ringan karena udah biasa baca. Gitu. Jadi membaca itu tidak hanya terkait dengan kerjaan atau kewajiban kuliah, enggak, atau sekolah ya, kewajiban sekolah enggak. Pak, kita membaca tapi sekolah. Nah, itu bukan kayak gitu. Itu membaca juga, tapi kita membaca untuk pengkayaan yang saya maksud itu akan lebih
ringan lagi kalian. Udah biasa baca kayak gitu, apalagi baca tugas atau sekolah kayak gitu ya lebih lagi harusnya. Itu yang kedua. Jadi membuat klub baca, terus kita berdiskusi, menentukan tempatnya dan sebagainya. Mungkin yang terakhir ya, sejak dari sekarang, kayak saya, setiap orang tuh punya tugasnya masing-masing. Setiap orang tuh punya tugasnya masing-masing dalam kehidupan ini kan. Setiap dari sekarang mulai punya cita-cita. Nah, cita-citanya itu suatu hari saya akan menulis buku gitu. Tapi suatu hari aja gitu. Jadi kan akan jadi semangat membaca buku apa nanti. Saya juga begitu, meskipun pernah nulis beberapa buku dan menuliskan banyak buku orang gitu ya, menteri dan sebagainya. Tapi untuk buku saya sendiri belum. Suatu hari nanti saya akan terbitkan bukunya. Ya, sekarang saya udah menerbitkan 260 judul, membantu orang untuk menerbitkan buku. Nah, suatu hari mulai dari sekarang itu salah satu cara kalian membantu membangun ekosistem juga itu. Suatu hari kalian akan menerbitkan buku, dan dengan menerbitkan buku apa itu? Amal jariah, gitu kan. Jadi kalau dalam sebuah hadis dikatakan anak Adam akan mati. Idza mata ibnu Adam, semua anak Adam ini akan mati. Keturunannya Nabi Adam ini, manusia ini akan mati. Maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal, gitu kan? In qata amalu illa min salasatin. Sedekatin jariyah, sedekah yang terus menerus itu. Ilmu yang bermanfaat. Au walatin sholihin yad'ulah. Itu anak yang mendoakan orang tuanya terus menerus. Jadi tugas kita itu kan satu, mendidik anak kita. Gitu kan? Yang kedua, bersedekah, berinfak, melakukan kebaikan. Yang ketiga, tadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu salah satu bentuknya apa? Buku. Buku itu sama seperti halnya pipa air tadi, kanal medsos kalian itu sama, itu juga buku juga, tadi dalam bentuk yang sangat cepat ya. Tiba-tiba nggak ter-record lah, kita mau melihat status kita 5 tahun yang lalu, apa iya masih ada orang itu. Mungkin dia penelitian oke lah. 5 tahun yang lalu saya kira berapa, tapi buku ada istilah ISBN dalam buku kan, itu namanya internasional. Belakang buku itu adalah ISBN, ada barcode-nya kan 978, itu kode buku yang terikot secara internasional. Jadi buku kita ini ketika kamu menerbitkan buku, maka bukumu akan tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Nah, sampai kamu mati masih ada tuh buku. Masa sih Pak? Ya saya membuktikan. Turas Pustaka itu menerbitkan buku 1000 tahun yang lalu. Ada bukan buku yang saya terjemahkan itu judulnya Ilmu Kasab, ilmu tentang berusaha. Itu karangan salah satu tabi'in namanya Imam Muhasibi. Itu ditulis tahun 800 Masehi, kurang lebih. Terus saya terbitkan sekarang. Dan it's okay. Laku dibaca orang, bermanfaat. Itu amal jariahnya Imam Muhasibi. Amal jariahnya ada satu buku namanya Firasat, ilmu tentang membaca orang dari wajah, dari hidung, dari suara, dari apa lagi. Itu diterbitkan nama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tahun berapa ya? 1100 Masehi. Adopsi buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, bahasa Barat tahun 1500-an sekian. Dan kita menerjemahkan sekarang tahun 2010 lah, kalau misalnya 10 tahun yang lalu. Dan laku cetakan ke-10 kalau nggak salah. Nah artinya, kita nggak tahu kapan dunia ini akan berakhir kan. Tapi ya, kalian nulis buku, someday, suatu hari, dan buku itu akan dibaca oleh siapapun nanti 1000 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Saya kira itu, teman-teman. Makasih banyak. Terima kasih. Lama kita udah sejam lebih ya. Dan terima kasih banyak kepada tidak bisa menyampaikan banyak sekali
banyak sekali kutipan-kutipan yang dapat kita ambil manfaatnya. Kurang lebihnya dari kita mohon maaf. Assalamualaikum. Makasih banyak, Kak. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah sikap. Kita mencapai 10.000 jam. 10.000 jam latihan bukan berarti 10.000 dibagi 24 jam kayak gitu. 10.000 jam dibagi berapa lama kalian latihan? Itu pasti akan terjadi apapun. Apapun. Dengan syarat yang dua lagi nanti. Jadi dipraktis latihan terus menerus selama 10.000 jam. 10.000 jam itu kalau pernah saya hitung.